teknik pengukuran laboratorium Mercy. Kenalkan, nama saya Alvin Leona Rahman dengan kode asisten Leo. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan praktikum mengenai sensor sudut. Untuk tujuan dari praktikum sensor sudut sendiri, yang pertama ada memahami cara kerja potensiometer sebagai sensor sudut. Yang kedua, menentukan karakteristik statis dari sensor sudut. Yang ketiga, mengetahui hubungan antara sudut sebagai input sensor dengan tegangan sebagai output sensor. Praktikum ini kita menggunakan sensor sudut berjenis potensiometer. Teman-teman tahu nggak sih apa itu potensiometer? Jadi potensiometer itu sendiri merupakan suatu resistor yang nilai resistansinya bisa kita ubah teman-teman sesuai dengan kemauan kita sendiri-sendiri. Dan kaki dari potensiometer itu ada 3. Yang pertama ada input, output, dan ground. Untuk jenis-jenisnya itu ada 3 potensiometer. Yang pertama ada slider. Cara kerjanya itu dengan menggeser ke kiri atau ke kanan wipernya, tergantung cara kita memasangnya. Kemudian ada potensiometer rotary. Nah, cara kerjanya itu dengan memutar wiper. Yang terakhir ada potensiometer trimmer. Nah, ini cara kerjanya sama dengan rotary, dengan memutar wiper. Namun kita harus menggunakan screwdriver atau obeng untuk memutarnya. Untuk potensiometer yang kita pakai pada praktikum ini, kita memakai potensiometer putar. Kemudian kita masuk ke rangkaian sensor sudut. Bisa dilihat di sini teman-teman. Jadi rangkaian sensor sudut itu sendiri terbagi menjadi 2 rangkaian. Yang pertama ada rangkaian regulator, kemudian ada rangkaian sensor. Untuk input tegangan yang kita pakai pada rangkaian ini merupakan baterai dengan nilai sebesar 9 volt. Karena sensor itu tidak bisa menerima daya sebesar 9 volt, hanya bisa maksimal 5 volt, makanya kita menggunakan regulator dengan tipe 7805. 2 digit di belakang tipe ini merupakan output keluaran maksimal yang bisa dikeluarkan oleh regulator. Jadi ketika masuk ke dalam sensor ini hanya bisa 5 volt saja. Indikator lem. Jadi indikator lem itu teman-teman berfungsi sebagai pemberitahu kita bahwa output keluaran dari regulator itu sendiri sudah sebesar 5 volt. Jadi ketika output itu misalkan di atas dari 5 volt, maka indikator lem akan mati teman-teman. Kemudian di sini ada resistor sebesar 220 ohm. Itu berfungsi sebagai pengecil tegangan atau arus yang masuk ke indikator lem supaya indikator lem itu tidak rusak, karena yang kita pakai itu adalah LED. Kemudian di sini teman-teman ada resistor sebesar 100 ohm atau R1. R1 itu merupakan resistor pembanding karena kita menggunakan rumus pembagi tegangan. Jadi ada 2 resistor di sini. Yang pertama ada resistor pembanding R1, kemudian ada resistor potensiometer. Untuk nilai resistor potensiometer itu bisa kita dapat dari rumus, bisa dilihat teman-teman di sini, R potensiometer sama dengan theta per 360 dikali R max. Untuk R max itu sendiri bisa kita dapat menggunakan multimeter dengan menghitung ketika potensiometer itu pada putaran yang maksimal, itu nilai resistornya berapa. Jadi itu sudah R max-nya. Kemudian untuk tegangan output itu bisa kita gunakan rumus pembagi tegangan. Jadi rumusnya itu ada V out sama dengan R1 atau R pembanding sebesar 100 ohm dibagi dengan R1 atau R pembanding ditambah dengan R potensiometer dikali dengan VCC. Untuk VCC itu nilainya bukan 9 volt ya teman-teman, tapi 5 volt ketika tegangan itu sudah dikurangi oleh regulator. Kita akan lihat rangkaian yang sudah jadi. Di sini bisa kita lihat teman-teman yang mana rangkaian regulator dan yang mana rangkaian sensor. Di sini merupakan rangkaian regulator dan yang ini adalah rangkaian sensor. Dan ini adalah indikator lemnya yang tadi kita lihat di papan teman-teman. Untuk potensiometernya sendiri sudah kita modifikasi sedemikian rupa dengan menggabungkannya dengan menggunakan busur. Jadi supaya kita bisa atur-atur tuh sudutnya teman-teman. Untuk cara kerjanya ya, potensiometer itu sendiri ketika sudut itu semakin besar, maka nilai resistansi dari potensiometer itu juga akan semakin besar. Kemudian karena resistansinya semakin besar, maka menyebabkan tegangan juga semakin besar, tetapi arusnya menjadi semakin kecil. Nah teman-teman, untuk menghitung tegangan keluarnya kita menggunakan multimeter. Di sini teman-teman, ini multimeter yang kita gunakan untuk menghitung nilai tegangan keluaran. Prinsip kerjanya. Nah sekarang kita akan masuk ke pengambilan data. Yang pertama kita melakukan pengukuran berubah dulu. Jadi untuk pengukuran berubah itu ada 2 data teman-teman. Yang pertama ada data naik dan data turun. Untuk data naik itu dimulai dari sudut sebesar 0 derajat sampai 180 derajat.
dengan nilai resolusi sebesar 20 derajat. Jadi ketika 0, kemudian kita ke 20 derajat dulu, 40, 60, terus sampai seterusnya 180 derajat. Untuk data yang turun itu hanya kebalikannya saja. Jadi ketika 180 derajat itu turun sampai 0 derajat dengan nilai resolusi sebesar 20 derajat seperti yang tadi. Kemudian untuk data yang naik teman-teman, kita lihat misalkan di 0 derajat nih, kita lihat di multimeter dia menunjukkan berapa volt. Kemudian kita ubah jadi 20, kemudian 40, 60 sampai 180. Itu kita perhatikan perubahan pada multimeter. Begitu pula dengan pengukuran yang turunnya. Yang kedua teman-teman, kita masuk ke pengukuran berulang. Jadi pengukuran berulang itu ada yang namanya nilai tetap. Untuk nilai tetapnya itu kita yang tentukan sendiri. Misalkan pada praktikum ini kita gunakan nilai tetap sebesar 180 derajat. Nah, untuk pengambilan datanya itu sebanyak 20 kali teman-teman. Jadi cara pengambilan datanya itu multimeternya kita nolkan dulu dengan memutar potensiometer ini ke 0 derajat. Nah, untuk pengambilan datanya kita ulang-ulang ke 180 derajat, dari 0 ke 180. Kita catat nilainya berapa, ulang lagi ke 0 lagi, kemudian 180 derajatin lagi, kita catat lagi berapa. Begitu terus teman-teman sampai 20 kali. Jadi kita lakukan pengukuran sebanyak 20 kali untuk pengukuran berulang ini. Data sudah selesai ya teman-teman. Jadi untuk data dan pengolahan datanya teman-teman bisa ngikutin panduan yang udah ada. Terima kasih sudah mengikuti praktikum sensor sudut. Saya pamit dulu. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.